Saleh adalah seorang tokoh dalam Al-Quran, yakni seorang rasul yang diutus pada kaum Sam. Saleh dikaruniai mukjizat berupa unta betina yang keluar dari batu sebagai bekal dalam berdakwah. Sebagaimana para nabi lain dalam Al-Quran, kisah Saleh juga sangat menekankan pesan keesaan Allah. Ayat. Dan kepada kaum Am, kami utus, saudara mereka Saleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan, sembahan, bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Ini, seekor, unta betina dari Allah sebagai tanda untukmu. Biarkanlah ia makan di bumi Allah, janganlah disakiti, nanti akibatnya kamu akan mendapatkan siksaan yang pedih. Quran Al-Araf 73. Kisah. Nama Saleh disebutkan 9 kali dalam Al-Quran. Kisahnya dan atau kaum Samud disebutkan dalam surah Al-Araf surah ke-7 ayat 73-79, Hud surat ke-11 ayat 61-68, Al-Hijr surah ke-15 ayat 80-84, Al-Isra, surah ke-17 ayat 59, Asy-Syu'ara, surah ke-26 ayat 141-159, An-Naml surah ke-27 ayat 45-53, Fussilat surah ke-41 ayat 17-18, Al-Qamar surah ke-54 ayat 23-32, dan Asy-Syams surah ke-91 ayat 11-15. Latar belakang. Sebagian ulama menyebutkan bahwa silsilah Saleh adalah Saleh bin Ubaid Abil bin Asif, Asep bin Shalah, Shelah bin Ubaid, Abil bin Katsir, Geter bin Samud, Tamud bin Katsir, Geter bin Aram, Iram bin Sem, Sem bin Nuh. Menurut pendapat yang masyhur, Saleh diutus sebelum masa Ibrahim, meski sebagian ulama menyatakan setelahnya. Dakwah. Saleh diutus pada saudara sekaumnya sesama keturunan Samud yang berkuasa setelah kehancuran kaum Ad awal. Disebutkan bahwa di tanah-tanah yang datar, kaum Samud membangun istana-istana, sedangkan bukit-bukit dan gunung-gunung mereka pahat untuk dijadikan rumah. Di negeri kaum Samud juga terdapat kebun-kebun dan mata air. Saleh menyeru kaum Samud agar menyembah Allah semata dan bertakwa kepadanya. Dia juga menegaskan tidak meminta imbalan pada mereka atas dakwahnya. Saleh sebenarnya merupakan salah satu orang yang dihormati di kalangan kaum Samud dan diharapkan menjadi penerus tradisi mereka. Namun para pemuka kaum Samud kecewa setelah Saleh menyeru agar mengesahkan Allah dan mengharuskan untuk meninggalkan sesembahan yang sudah menjadi bagian adat mereka secara turun-temurun. Sebagian dari kaum Samud beriman kepada Saleh, sedangkan sebagian yang lain tidak menaatinya, bahkan menentangnya, sehingga kaum Samud terbelah menjadi dua kelompok yang saling bermusuhan. Pemimpin dari pengikut Saleh adalah Junda bin Amru bin Mahlah bin Lubaid bin Jawas dan dia merupakan salah satu pemuka kaum Samud. Beberapa tokoh lain juga berkeinginan untuk mengikuti Saleh, tetapi Ju'ab bin Amru bin Lubaid al-Habab dan Rabbab bin Sair bin Julmas yang merupakan pemuka kaum Samud penentang Saleh menghalang-halangi niatan mereka. Saleh juga mengajak sepupunya, Junda bin Syihab, agar mengikuti ajarannya, tetapi Ju'ab dan Rabbab mencegahnya. Oleh para penentangnya, Saleh kemudian dituduh sebagai orang yang terkena sihir. Mereka juga tidak menerima bila utusan Allah hanyalah manusia biasa seperti mereka, sehingga Saleh dianggap pendusta dan orang yang sombong. Para penentangnya juga menuntut agar Saleh menunjukkan mukjizat sebagai bukti kerasulannya. Para mufasir menyebutkan bahwa saat kaum Samud berkumpul di suatu lembah, Saleh mendatangi mereka dan menyampaikan ajakannya untuk kembali ke jalan Allah. Para penentangnya kemudian menantang agar Saleh bisa mengeluarkan seekor unta betina dari batu besar yang mereka tunjuk sebagai bukti kerasulannya, juga agar mereka mau mengimani ajarannya. Saleh kemudian berdoa kepada Allah, kemudian keluarlah unta betina sesuai ciri-ciri yang dituntut kaumnya dari batu besar yang mereka tunjuk. Setelah melihat mukjizat tersebut, banyak yang beriman kepada Saleh, tapi masih banyak pula yang tetap menentangnya. Setelahnya, penggunaan sumber air kaum Samud digilir setiap harinya antara penduduk dengan unta tersebut. Saat para penduduk mendapat giliran mengambil air, unta tersebut tidak bisa meminum air. Saat hari giliran unta tersebut menggunakan sumber air, para penduduk tidak diperkenankan menggunakan sumber air. Sebagian pendapat menyatakan bahwa penduduk sudah mengambil air untuk persediaan mereka pada hari sebelumnya. Pendapat lain menyatakan bahwa saat penduduk tidak boleh menggunakan sumber air, mereka memerah susu unta tersebut sebagai gantinya.
Saleh juga mengingatkan kaumnya untuk tidak mengganggu unta tersebut karena jika dilakukan, dapat mendatangkan siksa yang pedih. Keadaan tersebut berlangsung sangat lama dan para penentang Saleh pada akhirnya bertekad membunuh unta tersebut. Di antara mereka terdapat 2 orang perempuan yang mendorong rencana tersebut. Wanita pertama bernama Syaduk binti Mahya bin Zuhair al-Muhtar. Dia bersedia menyerahkan dirinya bagi sepupunya, Mishra bin Mahraj bin Mahya, jika dia berhasil membunuh unta tersebut. Wanita kedua adalah istri Zu'ab, Unaizah binti Gunaim bin Mijlas, sebutannya Ummu Gunmah. Unaizah dan Zu'ab memiliki 4 anak perempuan dan menawarkan pada Qudar bin Salif agar dia memilih dari keempat anaknya jika berhasil membunuh unta Saleh. Qudar dan Mishra kemudian mengajak 7 orang lainnya dan akhirnya membunuh unta betina tersebut. Al-Quran tidak menjelaskan mengenai keberadaan anak dari unta tersebut, tapi beberapa ulama menjelaskan bahwa saat induknya dibunuh, anak unta tersebut lari ke bukit dan melenguh dengan kencang sebanyak 3 kali. Ada yang mengatakan bahwa unta Saleh sudah berada di antara kaum Samud sebelum Qudar bin Salif lahir. Qudar tumbuh dengan pesat dan saat bayi, rambutnya beruban pada hari Jumat, demikian dengan rambut para pembunuh unta yang lain pada hari yang berbeda pada bulan yang sama. Qudar kemudian tumbuh menjadi sosok yang dihormati, bahkan oleh para pemuka kaum Samud. Setelah berhasil membunuh unta betina tersebut, para penentang Saleh menantangnya untuk mendatangkan azab yang dia ancamkan. Saleh kemudian memberikan peringatan pada mereka untuk bersukaria selama 3 hari. Meski telah mendapat peringatan, para penentangnya kemudian berusaha lebih jauh dengan berencana membunuh Saleh dan keluarganya. Mereka berencana membunuhnya secara tiba-tiba pada malam hari, kemudian akan mengelak dan mengaku tidak mengetahui apapun bila ahli waris dan kerabat Saleh berusaha menuntut balas. Allah kemudian mengirimkan batu-batu untuk membunuh mereka. Pada hari Kamis, hari pertama masa penangguhan, wajah para penentang Saleh menjadi berwarna kuning. Sorenya mereka berkata, bukankah telah berlalu 1 hari dari hari yang dijanjikan? Hari kedua, wajah mereka menjadi merah. Sorenya mereka mengatakan, bukankah telah berlalu 2 hari dari hari yang dijanjikan? Pada hari ketiga, wajah mereka menjadi hitam. Sorenya mereka berkata, bukankah telah berlalu waktu yang ditentukan? Azab yang diterima kaum Samud penentang Saleh sebagaimana yang termaktub dalam beberapa ayat Al-Quran adalah gempa, suara keras yang mengguntur, sambaran petir. Ada beberapa pendapat mengenai tepatnya waktu kedatangan azab yang menghancurkan kaum Samud penentang Saleh. Hamka menjelaskan pada petang hari ketiga. Pada saat itu terdengarlah suara pekik yang amat hebat, pecahlahlah telinga dan perut yang mendengarnya. Ibnu Katsir berpendapat bahwa azab datang pada hari keempat setelah matahari terbit. Wajah mereka menjadi gosong pada saat itu, kemudian datang suara keras dari langit dan goncangan dahsyat dari bumi. Para penentang Saleh dari kaum Samud kemudian mati bergelimpangan dan menjadi mayat di rumah-rumah mereka sendiri. Disebutkan bahwa tidak ada penentang Saleh yang selamat, kecuali seorang budak perempuan bernama Kalbah binti Asal. Tatkala melihat azab, dia kemudian lari sekencang-kencangnya hingga sampai ke salah satu perkampungan Arab dan menceritakan mengenai hal yang terjadi pada kaumnya. Namun setelah diberi minum salah seorang warga perkampungan tersebut, dia tewas seketika. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa ada seorang dari kaum Samud yang tidak terkena azab pada saat kejadian, yakni seorang laki-laki bernama Abu Rigal yang sedang berada di Al-Haram Makkah. Namun saat keluar dari wilayah Al-Haram, dia juga ditimpa azab seperti kaumnya. Saleh dan kaum Samud yang beriman selamat dari kejadian tersebut. Al-Quran sendiri tidak menjelaskan kehidupan Saleh setelahnya. Ada yang mengatakan bahwa dia dan pengikutnya pindah ke daerah Ramlah di kawasan Palestina. Pendapat lain menyatakan bahwa mereka pindah ke Al-Haram Makkah. Saleh termasuk salah satu nabi dan rasul dalam Islam. Sebagaimana para rasul yang lain, Saleh menyerukan agar kaumnya mengesahkan Allah dan meninggalkan berbagai sesembahan yang lain. Dia juga merupakan satu dari 4 nabi yang berasal dari bangsa Arab. Kar Al-Fard makam terbesar pada situs Madain Saleh. Kaum Samud adalah salah satu peradaban kuno atau sebuah konfederasi suku di wilayah barat laut Jazirah Arab yang disebutkan dalam sumber-sumber Asyur pada masa Sargon II. Nama suku tersebut terus muncul dalam dokumen-dokumen tertulis hingga abad ke-4 M, tetapi pada abad ke-6 mereka dianggap sebagai kelompok yang telah lama menghilang. Mereka adalah keturunan Samud, yang dikatakan merupakan cicit Sem,
salah satu putra Nuh yang selamat dari banjir besar. Mereka tinggal di Al-Hijr atau Hegra dalam sumber Yunani kuno. Tempat tersebut terletak di kawasan pegunungan di semenanjung Arab bagian utara, antara Hijaz dan Tabuk. Tempat tersebut kemudian dinamai Madain Shaleh yang bermakna kota Shaleh. Ada beberapa bukti bahwa, sebagaimana kaum Samud juga berasal dari semenanjung Arab Selatan, tetapi kemudian mereka berpindah ke utara. Setelah lenyapnya kaum Samud yang asli, Robert Hoyland berpendapat bahwa nama mereka kemudian digunakan oleh kelompok-kelompok baru lainnya yang mendiami wilayah tersebut. Sisa-sisa arkeologis Madain Shaleh sering dibandingkan dengan Petra, ibu kota Nabat yang terletak 500 km, 310 mil, barat laut Madain Shaleh. Menurut Al-Quran, kota tempat Saleh dikirim disebut bernama Al-Hijr, yang sesuai dengan kota Hegra di Nabatea. Kota ini menjadi terkenal sekitar abad pertama Masehi sebagai situs penting dalam perdagangan kafilah regional. Berdekatan dengan kota, ada makam batu besar berhias yang digunakan oleh anggota berbagai kelompok agama. Pada titik yang tidak diketahui di zaman kuno, situs itu ditinggalkan dan mungkin secara fungsional digantikan oleh Al-Ula. Situs ini telah disebut sebagai Madain Salih sejak era Nabi Muhammad, dinamai menurut nama pendahulunya Salih.